adalah perubahan yang progresif dan kontinu atau berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir sampai mati. Perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik maupun psikis. Saya, atas nama Alfrida Tarupono, Nirim 10 2019 7188 dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Toraja. Pada materi ini, saya akan membahas tentang masa dewasa tengah yang dapat dilihat dari perkembangan fisik, perkembangan kognitif, hingga perkembangan sosial emosi. Perlu kita ketahui apa itu masa perkembangan dewasa tengah. Jadi, usia dewasa tengah merupakan usia di mana seseorang mulai mengalami penurunan pada aspek fisik dan bertambahnya tanggung jawab. Masa dewasa tengah biasa disebut dengan masa parubaya. Menurut Harlock, usia 52 tahun berada dalam rentang perkembangan dewasa tengah, yaitu antara 40 sampai 60 tahun. Masa dewasa tengah mencakup waktu yang lama dalam rentang hidup. Pada masa ini, individu melakukan penyesuaian diri secara mandiri terhadap kehidupan dan harapan sosial. Jadi, pada tahap ini, umumnya orang-orang sudah mulai mengalami penurunan kemampuan fisik dan psikologi. Apa sih ciri dari dewasa tengah itu? Jadi, menurut Harlock, terdapat beberapa ciri-ciri pada dewasa tengah atau madya, yaitu yang pertama, usia tengah merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia tengah semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Oleh karena itu, orang-orang dewasa tidak akan mau mengakui bahwa mereka telah mencapai usia tersebut. Yang kedua, usia madya atau tengah merupakan masa transisi atau masa peralihan. Seperti halnya puber yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian ke masa dewasa, demikian pula usia madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan yang akan diliputi oleh ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Ciri yang ketiga, yaitu usia madya adalah masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak hormon, stasis fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke masa stres. Suatu masa bila sejumlah penyesuaian yang pokok harus dilakukan di rumah, bisnis, dan aspek sosial kehidupan mereka. Yang keempat, usia madya adalah usia yang berbahaya. Umumnya, usia ini dianggap atau dipandang sebagai sebuah usia yang berbahaya dalam rentang kehidupan. Yang kelima, usia madya adalah usia canggung. Pria dan wanita berusia madya bukan muda lagi tapi bukan juga tua. Franz Boll mengatakan bahwa orang yang berusia madya merupakan masa krisis, generativitas, kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnasi, kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Yang keenam, usia madya merupakan masa sepi. Dan yang ketujuh, usia madya merupakan usia jenuh.
banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an dan 40-an. Pada pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan. Ada berbagai perubahan yang terjadi pada masa dewasa tengah, yaitu yang pertama, perubahan fisik. Perkembangan fisik pada usia 40-an mulai mengalami perubahan pada bagian-bagian tertentu. Misalnya, kulit berkerut dan mengendur, rambut lebih tipis dan berwarna keabu-abuan, kuku jari tangan bergerigi menjadi lebih tebal dan lebih rapuh, berkurangnya tinggi tubuh karena menyusutnya tulang dan bertambahnya berat badan, kepadatan tulang menurun sehingga sendi menjadi kaku dan sulit digerakkan. Kemudian kemampuan penglihatan dan pendengaran menurun, meningkatnya risiko terkena penyakit seperti kardiovaskular, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, tidur menjadi lebih bermasalah, stres menjadi pemicu timbulnya penyakit dan kekebalan tubuh menurun. Yang kedua, kognitif perubahan. Pada masa ini, umumnya seseorang akan mengalami penurunan daya ingat. Berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah. Kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang daripada dalam memori jangka pendek. Kemunduran yang lebih besar terjadi ketika informasi yang diperoleh bersifat baru atau ketika informasi tersebut tidak sering digunakan. Untuk mengatasi hal ini, seseorang perlu sering menggunakan otak untuk membaca dan bekerja. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan seksualitas atau climax. Pada wanita, menopause akhir 40 atau awal 50-an, faktor keturunan dan pengalaman mempengaruhi terjadinya permulaan menopause dan gejalanya. Gejala menopause meningkat pada wanita yang merokok secara rutin karena tembakau dan tar merusak indung telur. Gejala menopause meningkat pada wanita yang merokok, minum minuman beralkohol, menggunakan kontrasepsi oral, depresi, dan mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Pada pria, penurunan aktivitas hormon seksual atau testosteron, disfungsi ereksi, gaya hidup yang berpengaruh pada disfungsi ereksi, kemudian jarang melakukan aktivitas seksual. Perubahan yang keempat yaitu perkembangan inteligensi. Crystallized intelligence atau kemampuan akumulasi informasi dan keterampilan verbal meningkat. Fluid intelligence atau kemampuan penalaran abstrak menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan intelektual yaitu pembendaharaan kata, memori verbal, angka, orientasi spasial, penalaran induktif, dan kecepatan perspektual meningkat. Yang kelima, perubahan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personal dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik atau yang lainnya, tetapi dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, hidup berkeluarga. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa ini ditandai dengan dua gejala penting
penting, yaitu keintiman dan generalitas. Perkembangan sosial emosi menurut teori psikososial Erikson. Pada masa dewasa anak ini termasuk ke dalam fase generativity versus technician. Generativity adalah suatu perasaan yang ada dalam diri orang dewasa untuk mampu berbuat sesuatu sesuai dengan perannya. Sedangkan stagnation adalah seseorang menyadari bahwa tidak mampu berkarya sesuai dengan